Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Nikolaus Dameru Sinaga dengan NIM 123140153. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir yang berjudul Evaluasi Kinerja Rendering Game 3D melalui penerapan level of detail berbasis jarak di Godot 4.4.1. Latar belakang masalahnya di sini, perkembangan grafis 3D menuntut kualitas realistis dengan geometri yang kompleks atau disebut dengan high poly. Nah, objek high poly itu terbilang membebani rendering pipeline. Nah, tantangan yang dimunculkan dari hal ini ialah menyeimbangkan beban CPU, yaitu bottleneck, dan CPU vertex processing. Solusi yang saya tawarkan di sini adalah static level of detail sebagai metode optimasi berbasis persepsi visual atau perception based rendering. Di sini rumusan masalahnya saya bagi menjadi 3. Yang pertama ialah bagaimana perubahan kuantitatif frame rate, draw calls, dan jumlah polygon saat static law of detail diterapkan. Yang kedua ialah bagaimana efektivitas static law of detail dalam menyeimbangkan beban kerja antara CPU dan GPU. Yang ketiga adalah sejauh mana ambang batas jarak mempengaruhi kualitas visual yang disarankan, khususnya terkait pada popping effect. Di sini, tujuan penelitiannya adalah mengukur dampak kinerja static law of detail terhadap FPS, draw calls, dan jumlah poligon di Godot 4.4.1. Lalu juga mengevaluasi kemampuan law of detail dalam mengurangi draw calls dari 5 ke 1 dan poligon dari 78.539 vertex ke 64 vertex per objek, dan juga menentukan jarak transisi yang optimal yang meminimalkan artefak visual atau popping sekaligus memaksimalkan efisiensi. Nah, di sini batasan masalahnya ialah saya membatasinya, saya hanya menggunakan Godot Engine versi 4.41. Lalu objek ujinya ialah objek 3D, di mana saya menggunakan objek 3D pohon kelapa sawit dan juga buahnya. Nah, dengan perbedaan kompleksitas yang ekstrim, seperti pada objek 3D buah sawitnya, di mana kalau yang dia high poly, dia memiliki 78.000 vertex pada satu objek, sedangkan yang low poly itu hanya berkisar 60-an vertex per objeknya. Manfaat penelitian saya untuk manfaat penelitiannya ialah di pertama itu manfaat akademis, di mana validasi empiris efektivitas static law of detail dan low CPU overhead dibandingkan metode dinamis yang kompleks. Lalu juga penyediaan data kuantitatif spesifik untuk literatur Godot Engine. Manfaat praktisnya ialah paduan optimasi bagi developer untuk mencapai FPS stabil pada objek yang masif, efisiensi sumber daya komputasi untuk fitur gameplay lain. Di sini metrik pengujian kerjanya yang pertama itu adalah metrik kinerja akhir, yaitu FPS atau frame rate-nya, dan process time yang menggunakan satuan milisecond. Lalu juga yang kedua beban CPU, total draw calls, indikasi overhead, instruksi render. Lalu yang ketiga adalah beban GPU, total primitive drawn atau indikasi beban vertex processing. Itu metrik pengukuran kerjanya. Nah, di sini alat dan bahan yang saya gunakan, yang seperti saya katakan sebelumnya, saya membatasi engine yang saya pakai itu hanya Godot Engine 4.41. Dan perangkat keras yang saya gunakan di sini adalah laptop MSI IGF 63 Tin yang menggunakan Intel Core i7 Gen 11 dengan GPU GTX 1650 dengan
RAM 16 GB. Di sini adalah menggunakan bahan GDScript dan aset 3D model. Nanti 3D model yang digunakan ini seperti yang saya katakan sebelumnya, di mana 3D modelnya adalah pohonnya, di mana pohonnya juga terbagi dua, yaitu pohon yang high poly dan juga pohon yang low poly. Di sini juga ada buahnya, di mana buahnya itu juga high poly dan juga low poly. Itu saja pemaparan tentang proposal tugas akhir saya yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.